Hadir di studio BTV, harusnya sih kami bertiga, tapi biasalah di Jakarta jam-jam segini itu macet sekali. Tapi saya sudah mengundang 3 orang, nanti akan ada yang bergabung melalui Zoom, ada yang masih dalam perjalanan dan semoga akan segera bergabung bersama saya dengan Koordinator Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Laude Bashir. Nanti akan bergabung anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andar Rosiade, dan kami juga masih menantikan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Bang Laude. Malam Mbak Presti. Bang Laude, mungkin kita tayangkan dulu hasil survei. Ini memang banyak sekali lembaga survei yang merilis hasil SIGI dalam kurun waktu yang secara berkala. Ya, ini sebenarnya harusnya kita mulai dengan catatan ya, ada survei. Tapi tentu ada juga mengikuti betul bagaimana hasil SIGI dari berbagai lembaga survei, mengamati dan menganalisis sebaran pendukung Pak Anies. Pak Anies lalu rata-rata berada di urutan ketiga, kedua, ada beberapa juga yang menempatkan di urutan pertama. Coba kita lihat supaya juga dapat gambaran pemirsa capaian atau hasil SIGI ya dari berbagai lembaga survei. Ini yang kami tayangkan adalah Carta Politika. Ini teranyar ya di awal November ini dilakukan survei. Ini Ganjar Pranowo 32,6%, Anies Baswedan 23,1%, Prabowo Subianto 22,0%. Jadi Bang Laude, ini Pak Anies berada di posisi kedua, kadang-kadang posisi nomor 3 ya? Iya. Oke, ini tapi dicermati betul dong sama relawannya? Ya, untuk Carta Politika nampaknya ini yang pertama Mas Anies ada di urutan kedua. Nah, biasanya di urutan ketiga. Menurut Anda kenapa kemudian bisa ada penambahan atau pergeseran? Pak Prabowo yang turun atau Pak Anies yang naik? Ya, nanti mungkin akan digali lebih dalam lagi datanya oleh Bang Stoto ya, kan gitu ya. Kita ya. Tapi kerja-kerja dari relawan terus dilakukan. Pasti, ya. Dan belum lama, tepatnya di 3 Oktober kemarin kan ada partai yang sudah resmi mendukung Mas Anies. Ini pasti punya dampak. Bagi kami relawan ini juga kan semacam energi ya, yang kemudian disuntikan kepada kami para relawan. Minimal sudah ada kepastian di antara para calon yang hari ini ada, ya yang secara resmi sudah ada dukungan ya Anies Rashid Baswedan kan. Selain Carta Politika, coba kita tunjukkan pada pemirsa hasil SIGI dari sejumlah lembaga survei lain. Nah ini dari, ini Carta Politika sudah kita tunjukkan tadi. Boleh kita tunjukkan yang lain? Kita tunjukkan hasil survei dari lembaga survei lain. Ini Carta Politika. Nah, berikutnya ada dari Saiful Mujani Research and Consultant. Ada 26,7% untuk Ganjar Pranowo, 18,8 ya untuk Prabowo Subianto, 17,0 untuk Anies Baswedan. Ada lagi lembaga hasil SIGI dari lembaga survei lain. Ini juga Litbang Kompas ya, pada September hingga 7 Oktober lalu juga terhitung baru. Ganjar Pranowo 23,2%, Prabowo Subianto 17,6%, Anies Baswedan 16,5%. Berikutnya kita lihat dari lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia ya, pada 4 September 2022 Ganjar Pranowo teratas, tertinggi 24,5%, Prabowo Subianto 21,3%, dan Anies Baswedan 19,3%. Itu sudah kami tunjukkan hasil SIGI dari berbagai lembaga survei. Sekaligus saya perkenalkan, sudah hadir dan bergabung, wah macet sekali Jakarta ya, Bang Andar Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Kami masih menanti untuk bergabung bersama Direktur Eksekutif Carta Politika untuk tahu banyak sebenarnya mengelaborasi hasil survei yang teranyar. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam Fristian. Lama sekali kita tidak jumpa. Baru sekarang kita jumpa. 2019 sering sekali setiap hari kita jumpa. Saya sapa juga Yunarto Wijaya, sudah bergabung melalui sambungan melalui Zoom atau secara daring. Selamat malam Mas Toto. Selamat malam Fristian, Bang Andre, Bang Laude. Malam Mas Toto. Di mana Dika? Dengar ya?
Dengar. Dengar. Kita Gimana bisa dia mendengar ini? suara Siap. Mas Toto dengan baik. Ini kepo banget nih Bang Andre, ini gimana coba ditanya. Tapi setidaknya terima kasih sudah bergabung secara virtual. Mungkin bisa ditunjukkan kembali hasil survei Carta Politika yang terbaru. Saya mau mulai dari Mas Toto. Oke, Carta Politika yang terbaru supaya kami bisa pantau, bisa lihat visualnya, pemirsa bisa lihat, dan Mas Toto bisa menjelaskan. Mas Toto, ini Prabowo kan yang teratas Ganjar Pranowo ya. Mungkin Anda bisa memberikan gambaran apa saja yang menjadi faktor yang membuat Ganjar Pranowo teratas. Kemudian ada nomor berikutnya adalah Anies Baswedan. Tadi Bang Laude bilang ini pertama kali Pak Anies nomor 2, biasanya Pak Prabowo Subianto. Ini Pak Prabowo yang mengalami pengurangan atau terreduksi suara-suaranya atau Pak Anies yang ada penambahan? Kemudian seperti apa? Iya, pertama kalau kita baca menjelaskan bagaimana Ganjar Pranowo ada di peringkat pertama, sebetulnya bukan pertama kali ya, paling tidak sekitar 8 bulan terakhir di survei Carta Politika, dan yang saya rekam misalnya di Indikator, Mas Burhan, lalu kemudian SMRC, Mas Saiful Mujani, ada pola yang sama. Kecenderungannya Mas Ganjar ada di posisi pertama. Walaupun ada sebuah fakta yang menarik juga, kalau kita bedah dilihat dari sisi tingkat pengenalan, Mas Ganjar ini masih paling rendah di bawah 80%, sementara Pak Prabowo sudah di angka mentok lah, bisa dikatakan di atas 95%. Mas Anies ini sudah menjelang, kalau di survei saya bahkan sudah menyentuh angka 90%. Jadi itu yang membedakan, karena memang kalau kita lihat kan expose terhadap Mas Anies sebagai gubernur DKI juga lebih besar tentu saja ya, ibu kota negara dibandingkan Jawa Tengah. Selain itu kalau kita bicara kondisi aktual sekaligus berspekulasi dan berhipotesa, apa sih yang terjadi selama 1 bulan terakhir di antara ketiga nama ini, harus diakui mungkin sekali ada pengaruh dari deklarasi yang dilakukan oleh Nasdem. Spotlight-nya kalau kita baca dalam Big Data Monitoring, spotlight pro dan kontra itu mengarah kepada Mas Anies. Bukan hanya karena sosok Mas Aniesnya, tapi dikarenakan menariknya adalah bahkan Nasdem partai koalisi lebih dulu berani menyatakan dukungan dibanding 2 partai oposisi yang bahkan sampai sekarang belum berani menyatakan dukungan. Di situ perbincangan terus terjadi. Faktor lain kan kita juga lihat, apakah hanya berhenti pada deklarasi? Tidak. Terlihat sekali Nasdem langsung memanfaatkan momentum yang disebut dengan deklarasi ini, plus sudah bebasnya Mas Anies dari masa tugas sebagai gubernur DKI untuk langsung berkeliling Indonesia gitu kan. Banyak sekali lah kalau kita lihat di Sumatera Selatan, dan di beberapa Jawa Barat misalnya, dalam bentuk kegiatan sudah seperti kampanye. Dan memang kita tahu dalam aturan pemilu kita sebelum masuk masa kampanye malah sulit diberlakukan sebuah aturan disertai sanksi-sanksi. Sekarang jadi suasana yang bebas sebetulnya ya. Sementara Pak Prabowo dan Ganjar ini punya ruang gerak yang lebih terbatas. Pak Prabowo karena masih pejabat publik ya. Pejabat publik, dan kita tahu sektoral ya, pertahanan ini kan tidak populis, dan memang jarang sekali Pak Prabowo turun sebagai ketua Gerindra misalnya, sehingga kegiatan yang berbau elektoral sangat sedikit. Mas Ganjar keluar kota langsung disemprit, dan setahu saya disemprit gara-gara Christian juga tuh menyatakan siap gitu kan. Bahkan dalam wawancara seperti itu aja kemudian dipanggil dan harus memberikan klarifikasi. Jadi memang ada ruang gerak yang berbeda sekali yang dimiliki oleh Ganjar, Prabowo, dan Anies, dan memang 2 bulan ini adalah optimalisasi yang terlihat sekali dimanfaatkan dengan baik oleh Anies dan terutama oleh Nasdem. Oke, Bang Andre, pas sekali kalau saya tanya, ada apa Pak Prabowo tidak melakukan manuver? Tadi disebutkan bahwa popularitasnya sangat tinggi, tapi tidak bisa serta-merta dikonversi menjadi elektabilitas. Apa yang terjadi? Menteri Pertahanan bukan spotlight, bukan panggung yang utama, atau bagaimana analisa dari Gerindra sendiri? Pak Prabowo kan memang fokus saat ini bekerja menuntaskan amanah yang ada. Beliau ditugaskan mendapatkan amanah sebagai Menteri Pertahanan. Beliau sekarang bertugas bagaimana membangun postur pertahanan yang terbaik bagi Indonesia. Bagaimana Indonesia bersiap menghadapi segala kemungkinan terburuk di depan mata. Itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Ditambah bagaimana memastikan industri pertahanan dalam negeri juga mampu membantu memperkuat pertahanan dalam negeri. Tapi sebentar lagi 2024 loh, ya, Bang Andre. Ini fokus beliau saat ini. Dan insya Allah 2023
kerja-kerja yang dilakukan oleh beliau sebagai Menteri Pertahanan akan terlihat. Dan masyarakat bisa merasakan bagaimana kinerja Pak Prabowo itu moncer. Makanya karena kinerjanya baik itu di kabinet, makanya Pak Jokowi memberikan sinyal-sinyal positif terus kan kepada Pak Prabowo. Karena memang kinerjanya baik dan memang fokus bekerja. Beda dengan, mohon maaf Tapi ya. itu berarti Sebentar. bagi Gerindra itu Ya, sudah terang benerang ada sinyal. Dan satu hal, belum bekerja, elektoral beliau stabil. Beliau masih masuk selalu dalam 2 besar, 3 besar, seluruh lembaga survei apapun. Dan kita tahu Mas Ganjar dan Mas Anies setahun ini sudah keliling Indonesia. Setahun loh, sudah keliling Indonesia. Pak Prabowo? Ya, Pak Prabowo fokus bekerja. Tapi, dan beliau memang belum terlihat berkeliling Indonesia. Berbeda dengan 2 kandidat yang disebutkan Mas Toto tadi. Ya, jadi itu mungkin faktor penyebabnya menurut tapi Anda? ya penyebabnya tak. Jadi istilahnya Pak Prabowo pemanasan pun belum. Yang lain sudah gigi 3, gigi 4 itu loh. Ya. Nah, jadi itu mungkin potret dari Mas Toto itu. Mas Tapi Toto, yang jelas belum bekerja, pemilih beliau stabil dan beliau konsisten, dan insya Allah setelah nanti kita melakukan kerja-kerja politik, sekarang fokus kami adalah di Gerindra. Pak Prabowo selalu meminta kami, beliau menuntaskan amanahnya, lalu kami di Gerindra diminta bekerja. Yang anggota DPR fokus di DPR, DPRD kota kabupaten fokus supaya rakyat merasakan kehadiran Partai Gerindra. Gitu loh. Itu permintaan Pak Prabowo. Ya, saya ke Mas Toto. Mas Toto, Anda setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bang Andre bahwa elektabilitas Pak Prabowo itu stabil atau stagnan? Atau justru ada tren penurunan? Itu satu. Yang kedua adalah karena kita melalui sambungan Zoom, jadi saya kasih pertanyaan beberapa. Dua, apakah strategi untuk fokus bekerja dulu jelang, ini tinggal beberapa kita sudah masuk Desember besok, menuju 2023 dan 2024 sebentar lagi, fokus bekerja itu menjadi strategi yang tepat, atau seharusnya juga sudah mulai melakukan manuver-manuver politik untuk bisa mengkonversi popularitas menjadi elektabilitas? 2 pertanyaan itu, Mas Toto. Ya, catatan kritisnya kan adalah kalau membaca titik start Pak Prabowo untuk kita nilai kemudian turun atau naik itu berbeda dengan cara kita membaca titik startnya Ganjar dan Anies ya. Pak Prabowo itu sudah punya modal elektoral, pernah bertarung 2 kali, terakhir ada di angka misalnya 44% lebih. Artinya kalau sekarang kita melihat surveinya ada di angka 20-an sampai 25% di rangkuman beberapa lembaga, artinya praktis memang Pak Prabowo bisa dikatakan telah mengalami penurunan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika berbicara terkait bagaimana sih penurunan ini terjadi, kalau kita breakdown cross tabulasi, yang menarik, Pak Prabowo ini tidak terlalu bersinggungan dengan basis masa Ganjar. Kalau kita bandingkan misalnya penurunan dari Pak Prabowo 2019 dengan angka yang ada sekarang, penurunannya tuh keambil oleh siapa sih? Mas Ganjar ini naik, tapi kebanyakan memang didominasi oleh basis pemilih yang berasal dari pemilih Jokowi di 2014 dan 2019. Sementara Pak Prabowo, suaranya kenapa makin turun, itu lebih banyak diambil oleh Anies Baswedan, yang banyak kemudian sekarang kuat di daerah-daerah yang dulu adalah basis Pak Prabowo. Kita bisa lihatlah daerah Aceh, daerahnya Bang Andre seperti Sumatera Barat, sebagian daerah di Jawa Barat, Kalimantan misalnya. Itu yang menyebabkan menurut saya masuk ke pertanyaan ketiga tadi. Ketika melihat bahwa Anies Baswedan misalnya sekarang sosok yang paling gencar bekerja secara elektoral karena tidak ada aturan kampanye, lalu kemudian tidak lagi menjadi gubernur, diamnya Pak Prabowo, atau kemudian hanya bergantung pada kinerja sebagai Menteri Pertahanan yang kita tahu segmented itu dan tidak diikuti oleh kerja-kerja elektoral sebagai ketum Gerindra untuk berkeliling, terutama di daerah-daerah basisnya, menurut saya akan berpotensi untuk semakin terjadi kanibalisme di antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Itu kalau yang kita baca dari sini. Oke, bagaimana tanggapan Anda, Bang Laude? Ini terjadi, ini yang hadir, kebetulan yang hadir di studio dua-duanya. Ini berarti berebut ceruk. Tar dulu, pertanyaan Mas Anies ini punya tiket atau enggak? Itu penting juga dijawab oleh Mas Toto, Bang Laude itu. Jadi kita kan ini, berdebat ya, tapi tiket kan belum di tangan. Ini persoalannya kan harus ada presidential threshold ya, ada ambang itu batas penting pencalonan juga, presiden. gitu loh. Gerindra tampak percaya diri sekali mau bisa melampaui presidential threshold. Partai Gerindra
tanggal 13 Agustus, Fristian, sudah tanda tangan piagam kerjasama dengan PKB. Itu mengikat nggak? Mengikat, namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tapi terlihat Caimin masih bertemu Ibu Puan. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu sudah punya tiket. Ya. Kalau Caimin ketemu ini, Pak Prabowo ketemu itu tuh bagian dari komitmen kita untuk membuka diri dan mengajak pihak lain bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Jadi malam ini bisa dipastikan masih solid ya? Ya, dan dalam waktu dekat ini Pak Prabowo dan Gus Muhaimin akan segera mengumumkan dan meresmikan sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB. Jadi clear itu. Kita punya tiket, punya perahu, bukan katanya. Atau mengawang-awang, itu penting loh. 20 bulan September 2023 itu harus punya tiket. Ya, presidential threshold itu ya, partai-partai atau gabungan partai politik ya, pasal 20 Undang-Undang Pemilu. Usai jeda saya kasih kesempatan ke Bang Laude, karena Bang Andre langsung nanya langsung, ini Pak Anies nih elektabilitasnya sudah melampaui Pak Prabowo, tapi siapa bilang itu kan versinya Toto, versi yang lain Pak Prabowo juga nomor 1 gitu loh. Ada yang juga nomor 1 gitu loh. Ya. Kami potret 3 bulan ke belakang. Usai jeda nanti Bang Laude akan menjawab. Punya tiket nggak sih? Ini belum juga diumumkan. Katanya tanggal 10 November lalu. Tapi ini sudah masuk bulan Desember. Jadi nggak ya Partai Nasdem akan berkoalisi dengan PKS dan juga Partai Demokrat? Jadi nggak? Usai jeda. Di obrolan malam. Kami hadir di tengah era digitalisasi, menjadi poros informasi yang aktual, cepat, dan akurat. Berita-berita terkini, viral dan hangat, dibawakan dengan satu tujuan, menginspirasi Anda. Saksikan kami hanya di BTV. Bersatu menginspirasi. Info lengkap tentang berita terkini. Peristiwa dunia viral dan unik. Disajikan secara singkat dan padat. Dalam Jendela Dunia, setiap Senin sampai dengan Jumat, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Membahas sisi lain informasi sampai ke akar permasalahan. Modal dasar Republik ini adalah dialog. Yang masing-masing itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Obrolan eksklusif dan menarik untuk menambah wawasan. Lucu-lucu ya? Maka uang yang masuk dalam politik mesti kita bersihkan. Partai-partai politik sudah sibuk bergerilya dari sekarang. Selamat datang di Kasih Paham. Kasih Paham. Setiap Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Info lengkap tentang berita terkini. Peristiwa dunia viral dan unik. Disajikan secara singkat dan padat. Dalam Jendela Dunia, setiap Senin sampai dengan Jumat, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Menutup aktivitas Anda selama 1 hari dengan informasi terhangat, faktual, dan akurat dengan singkat dan padat. Kita terhubung dengan rekan Puja Lestari dan berbagai macam informasi seputar kehidupan sosial, ekonomi, politik, olahraga, budaya, hingga teknologi. Pejabat setempat melaporkan setidaknya ada 24 orang terluka. Berita 1 malam. Hanya di BTV. Kami hadir di tengah era digitalisasi, menjadi poros informasi yang aktual, cepat, dan akurat. Berita-berita terkini, viral dan hangat. Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saatnya Laude Bashir menjawab pertanyaan dari Andre Rosiade. Iya sih, kita berebut ceruk pemilih, tapi antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, tapi Pak Prabowo punya tiket. Pak Anies punya nggak? Nggak, yang pertama begini, Bang Ande tadi menyampaikan bahwa survei nilainya Pak Prabowo seperti itu kan belum kerja. Tapi ini dijawab
dikoreksi oleh Bang Andre sendiri. Sudah deklarasi bersama Caimin. Itu sudah GG4 itu. Kan lucu juga Bang Andre ini kan gitu ya. Menyatakan belum kerja tapi sudah deklarasi. Kan gitu. Apaan tuh? Anies Ya. Baswedan juga sudah deklarasi. Iya. Artinya mau Pak Prabowo, mau Anies sebenarnya sudah kerja, sudah jalan. Kan gitu. Apalagi modal Pak Prabowo, kan gitu ya, sudah dari 2 kali pemilu sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Mas Toto tadi. Soal tiket tadi? Yang kedua tentang tiket, memang Pak Prabowo sudah pasti juga, kan gitu. Tadi katanya sudah pasti. Sebelum masuk ke KPU, ya pendaftaran pemilu, kalau kita ikuti belajar dari pemilu ke pemilu kita sejak masa reformasi itu. Ya, itu baru clear itu seminggu 2 minggu menjelang pendaftaran pemilu. Bahkan dalam kasus Jokowi Kiai Ma'ruf 2 jam, 1 jam setengah. Bisa berubah. Sekarang silakan saja. Yang pasti komunikasi ya sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Andre. Komunikasi PKB dengan Gerindra, ya kami di Mas Anies juga ada komunikasi yang menjalin kemesraan di antara hubungan semua partai itu. Oke, partai ya, mana nih, PKS dan Partai Demokrat? Sebentar, Bang Laude ini mewakili partai apa? Ya saya bukan partai, saya relawan. Oh ya sudah. Kan gitu ya. Iya, tapi katanya masih melakukan komunikasi politik. Komunikasi ada. Kita pengen tahu aja. Kita juga hadir, kita juga diundang oleh partai-partai, kan gitu ya, bersamaan dengan kerja-kerja. Tapi tadi Bang Laude mungkin bisa jawab juga, kenapa sempat beredar di kalangan wartawan dan mungkin publik juga mengikuti bahwa rencananya tanggal 10 November seharusnya ada pengumuman deklarasi bersama ya Nasdem, PKS dan juga Partai Demokrat. Tapi kenapa tidak terjadi? Ya itu bagian, sulit membangun soliditas atau orang kemudian lain? Bebas saja kita menafsirkan. Bisa kita bilang sulit membangun, tetapi bisa jadi juga dari informasi yang Bang Laude dapatkan. Ya di situ juga ada strategi. Yang pasti ya hari ini, bulan ini sampai bulan 9 tahun depan itu adalah masa yang oleh undang-undang boleh tidak juga ada larangan kan gitu ya. Ya ini bagaimana kita manfaatkan. Ya, Bang Andre itu bisa jadi hari ini Mas Anies jalan dengan Gerindra, jalan dengan Nasdem. Tidak menutup kemungkinan jalan dengan bulan depan jalan dengan Demokrat. Ya. Mungkin nanti di bulan-bulan terakhir jalan dengan PKS. Silakan. Berarti sudah mengunci di 3 partai itu, sudah pasti. Ya, yang pasti baik pertemuan tim inti. Mungkin teman-teman juga sangat baca ya berita ada tim kecil yang intensif bertemu. Ya biarkanlah itu berproses kan gitu. Bahwa kalau kami sebagai relawan ya tentu sangat bermohon. Ya istilahnya begini, saya selalu menganalogikan kami relawan ini adalah penumpang yang sedang menunggu bis di halte. Tentu harapan kami bis cepat datang itu jauh lebih baik kan. Oke, bis ini maksudnya keputusan partai ya? Partai. Hari ini bis sudah ada 1, tapi kan belum cukup. Bang Penumpangnya Andre masih itu banyak strategi, Bang Andre katanya tadi bukan persoalan tiket, ini strategi katanya. Anda setuju? Ya, saya lucu aja itu loh. Karena? Tadi mengkritisi Pak Prabowo belum jelas. Yang agak lucu aja, Gerindra ini sudah tanda tangan piagam kerjasama dengan PKB. Kita sudah di luar KIB dan PDI ya, 3 koalisi ini yang sudah punya tiket. Ya, PDI tentu dengan karena memang sudah memenuhi ambang batas ya. Lalu KIB juga sudah tanda tangan kerjasama. Lalu Kebangkitan Indonesia Raya juga sudah tanda tangan. Ya. Jadi lebih clear itu. Ya mohon maaf Bang Laude ya. Jadi jangan Bang Laude menyamakan kita itu loh. Silakan saja. Jadi gini Bang Laude juga bukan orang baru. Jadi gini, dalam kesepakatan di setiap pemilu. Jadi Bang Laude, ini kan yang terang di atas kertas. Jadi kalau Bang Laude mau ingin kritisi Pak Prabowo, Bang Laude urus dulu lah koalisi. Tapi kan susah saya bicara beliau. Beliau kan bukan orang partai politik ya. Kan beliau kan boleh punya mimpi, boleh menghayal, tapi ya kan partainya belum ada yang sepakat. Jadi gitu. Jadi nggak apple to apple, mohon maaf ya Bang Laude. Jadi intinya apa? Politik ini masih lama ya. Pendaftaran di KPU itu masih 10 bulan lagi, Fristian. Jadi menurut saya dan kami di Gerindra. Tapi kerja mesin partai dan relawan kan sudah terus dilakukan. Tentu Partai Gerindra tentu akan bergerak. Ya. Kita sudah memanaskan mesin untuk partai. Untuk Pak Prabowo sebentar lagi tentu kita juga akan bergerak. Ya. Karena kita tunggu momen yang pas. Karena beliau harus menuntaskan amanah dulu dan menunjukkan kerja nyata beliau. Gitu. Waktu yang tepat untuk Pak Prabowo mulai terlihat manuver-manuver politiknya. Nantilah. Pas yang tepat dan momentum yang pas. Sekarang saatnya bekerja.
Oke, Gitu. baik. Mas Toto mungkin Anda bisa mengelaborasi mengenai tadi ada perebutan ceruk antara Prabowo Subianto dengan Anies Coba tanya Baswedan. sama Toto. Apa? Toto tuh survei Sumatera Barat kapan ya kira-kira ya? Yang mana nih? Enggak, Mas Toto, kan Sudah kalau nggak setahun salah lalu. dulu Januari Februari 2023 2022 Ya, yang hampir lalu. setahun. Setahun lalu, nanti kita survei lagi ya, Mas Toto nanti akan rilis lagi. Tapi saya mau makanya saya mau mengkoreksi Tema juga. berikut kalau bahasan Gini, elektoral. saya kan ini mau jadi cagup soalnya Christian ini. Enggak, saya mau mengkoreksi juga. Tadi Mas Toto bilang Mas Anies sudah kuat di Sumatera Barat. Sekarang surveinya kan baru Februari, kan beliau tahu Februari itu surveinya masih menang siapa. Oke, nanti Untuk dicek lagi Sumatera ya Mas Barat Toto ya. Gitu loh. Oke, sekarang waktunya saya ingin pertanyaan mengkoreksi saya. aja pernyataan Mas Toto tadi. Gitu Oke, loh. sekarang waktunya pertanyaan saya. Waktunya pertanyaan saya Mas Toto. Mas Toto, tadi mungkin bisa jawab apa namanya antara perebutan ceruk pemilih antara Pak Prabowo Subianto dengan Pak Anies Baswedan. Kondisi atau realita politik dari masing-masing bakal capres ini, Pak Prabowo dengan tadi katanya masih fokus untuk bekerja membantu Pak Presiden sebagai Menteri Pertahanan. Pak Anies masih menunggu konsolidasi atau soliditas dari partai-partai calon koalisi. Ini bakal seperti apa bacaan Anda? Itu satu. Yang kedua, saya sekalian ya 2 pertanyaan. Yang kedua, apakah ini menguntungkan Ganjar Pranowo? Menguntungkan Ganjar Pranowo artinya karena ceruk pemilihnya yang diperebutkan oleh Anies Baswedan dan Prabowo Subianto sama, maka Pak Ganjar Pranowo bisa tetap mempertahankan atau menambah elektabilitasnya dengan tadi Anda mengatakan ada irisan dengan pendukung Pak Jokowi atau seperti apa? Saya jawab yang kedua dulu, Christian, mungkin ya. Kalau kita coba baca, memang pemilu 2024 minimal dari breakdown data basis suara yang dimiliki oleh 3 nama teratas ini yang jauh dibanding dengan nama lain, kita sudah bisa melihat ada sebuah pola yang tidak bisa dilepaskan. Pemilu 2024 tidak bisa sepenuhnya lepas dari kelanjutan pertarungan 2 pemilu sebelum yang sudah membentuk ceruknya tersendiri. Ceruk yang dimiliki oleh Jokowi dan dulu ceruk yang dimiliki oleh pihak oposisi diwakili oleh Pak Prabowo. Situasi menjadi berubah ketika Pak Prabowo masuk ke dalam barisan pemerintahan Jokowi, ceruk yang tanda kutip ya menginginkan Indonesia yang berbeda dibanding dengan Jokowi ini kan tetap ada. Nah, disitulah kemudian Anies mendapatkan limpahan suara. Itu yang menyebabkan kalau tadi saya sebutkan breakdown data basis pemilih Anies itu hampir mirip dengan data Pak Prabowo kemarin. Tetapi masih ada yang sebagian bisa dipertahankan oleh Pak Prabowo. Jadi itu juga betul seperti kata Christian yang menyebabkan Mas Ganjar ini lebih seperti berdiri sendiri dalam pertarungan di antara ketiga orang ini tidak terlalu terganggu. Sementara pergerakan kencang dari Anies atau Prabowo ini akan menjadi sebuah kanibalisme. Walaupun ada keuntungan lain yang bisa didapatkan oleh Anies dan Prabowo dibandingkan oleh Ganjar. Kalau terjadi putaran kedua karena persinggungan market di antara Prabowo dengan Anies ini lebih bersinggungan, suara di antara keduanya itu lebih mungkin untuk lari ke salah satu di antara mereka. Ganjar akan lebih mendapatkan limpahan lebih kecil. Itu yang menarik dari konstelasi pemilu 2024 dilihat dari 3 nama ini. Dan memang kalau kita lihat secara positioning politik, kalau kita sepakat bahwa ini adalah keberlanjutan dari pemilu 2019 dan 2014, Pak Prabowo ini memang mengalami sebuah positioning yang tidak mudah. Investasi politik masa lalu sebagai simbol antitesa Jokowi, sementara di sisi lain sekarang sudah menjadi bagian dari Jokowi. Sementara Ganjar dengan Anies lebih berada di ruang yang jelas untuk mengambil posisi politik. Nah, yang membedakan, nah dalam konteks pertarungan antara Pak Prabowo dengan Anies di ceruk yang sama ini, saya melihat ada hal yang memang agak berbeda ya, sepertinya karakter berpolitik. Seperti tadi Mas Andre jelaskan kan Pak Prabowo ini bicara mengenai kerja dulu saja dan kemudian berharap masyarakat bisa mengapresiasi. Bahkan Pak Prabowo sampai detik ini kita tahu terlihat sekali dalam gimmick-gimmick atau komunikasi politiknya menunjukkan dirinya sebagai loyalis politik, loyalis Pak Jokowi sebagai pembantu presiden. Padahal kalau kita tabrakan dengan ceruk pasar Pak Prabowo ini masih lebih banyak didominasi dari basis pemilih yang tidak memilih Jokowi gitu. Di situ kan sebenarnya berpolitiknya Pak Prabowo sedikit merugikan Pak Prabowo secara elektoral. Ini bisa kita lihat secara negatif dan positif ya. Secara negatif, beliau tidak terlalu elastis untuk berpolitik secara elektoral, tapi mungkin dalam kapasitas sebagai seorang
orang yang berjiwa besar kita harus kemudian memberikan pujian juga, cenderung polos. Mas Anies berbeda gitu. Mas Anies kita tahu dalam sejarahnya pernah ikut konvensi di Partai Demokrat, ya? Lalu menjadi juru kampanye dari Jokowi, lalu kemudian bersandingan bergabung dengan barisan Pak Prabowo yang mendukung dirinya untuk maju di 2017. Lalu sekarang kemungkinan akan berkompetisi dengan Pak Prabowo, bahkan sudah diusung oleh salah satu partai pengusung Jokowi yang menyebabkan Nasdem kemudian sekarang dipertanyakan dalam barisan koalisi. Di situ terlihat lebih cerdiknya seorang Anies secara elektoral. Walaupun kalau dilihat dari kacamata lain, orang ini kok seakan-akan bisa kemudian ada di manapun begitu ya. Itu yang menurut saya menarik dilihat dari dua sosok ini. Dan maaf, maksudnya Mas Toto itu kutu loncat itu Mas Toto? Ya, saya yang menggunakan istilah kutu loncat kan Bang Andre. Kalau saya lebih melihat menerjemahkan kata Mas Toto itu. Saya. Oh. Ya, nah itu mungkin kan bisa ditanya ke relawannya Bang. Oke, gimana Bang Laude? Ya Mas Anies kan bukan kader partai. Ya beliau kan diusung, dilamar kan gitu. Ya. Bukan kader partai katanya. Jadi, Bang Andre. Kedekatan untuk kemudian humble, berkomunikasi, ya fleksibel dengan siapapun, justru ini sebuah keunggulan juga. Bagaimana karakter seseorang kan gitu. Jadi kadang berpolitik itu kita punya adab dan etika, Mbak. Jangan kadang-kadang syahwat itu dikedepankan, lupa dengan etika. Anda melihat dan Pak Anies demikian? Sudah berjanji, biarkan masyarakat menilai. Gitu loh. Kan apa etika yang dilanggar? Ada adab dan etika. Nanti ya, apa yang dilanggar? Saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Nanti kita bicara pas kontestasi saja nanti kita. Ini kan belum ada kepastian, Mbak. Saya pun Mas Anies teman saya tidak ingin juga mendebat, apalagi beliau kan belum punya tiket untuk maju. Ya, yang jelas sekarang masukan dari Toto tadi kan jelas bahwa Pak Prabowo itu orang yang jiwa besar. Ya, Pak Prabowo itu adalah tokoh yang memang terbukti di saat negara genting. Ya. Tapi masalahnya elektabilitasnya masih di bawah Pak Ganjar, Bang Andre. Disinilah keistimewaan dan patriotisme dan negarawannya Pak Prabowo. Bahwa beliau mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Merah putih didepankan. Apa yang terjadi? Narasi kampanye nih. Ya, apa yang terjadi? Ini enggak narasi kampanye, ini fakta dan harus diketahui oleh publik. 2019. Oh jeda. Harus jeda nih, harus iklan dari tadi. Tapi karena Bang Laude dan Bang Andre lagi ngobrol, nggak enak lah kalau kita potong kan, meluruskan ya, meluruskan. Kan dikasih kesempatan. Nanti dikasih kesempatan setelah jeda di obrolan malam sesaat lagi. Kami hadir di tengah era digitalisasi, menjadi poros informasi yang aktual, cepat, dan akurat. Berita-berita terkini, viral dan hangat, dibawakan dengan satu tujuan, menginspirasi Anda. Saksikan kami hanya di BTV. Bersatu menginspirasi. Info lengkap tentang berita terkini. Peristiwa dunia viral dan unik. Disajikan secara singkat dan padat. Dalam Jendela Dunia, setiap Senin sampai dengan Jumat, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Membahas sisi lain informasi sampai ke akar permasalahan. Modal dasar republik ini adalah dialog. Yang masing-masing itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Obrolan eksklusif dan menarik untuk menambah wawasan. Lucu-lucu ya? Maka uang yang masuk dalam politik mesti kita bersihkan. Partai-partai politik sudah sibuk bergerilya dari sekarang. Selamat datang di Kasih Paham. Kasih Paham. Setiap Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Info lengkap tentang berita terkini. Peristiwa dunia viral dan unik. Disajikan secara singkat dan padat. Dalam Jendela Dunia, setiap Senin sampai dengan Jumat, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV.
Menutup aktivitas Anda selama 1 hari dengan informasi terhangat, faktual, dan akurat dengan singkat dan padat. Kita terhubung dengan rekan Puja Lestari dan Berbagai macam informasi seputar kehidupan sosial, ekonomi, politik, olahraga, budaya hingga teknologi. pejabat setempat melaporkan setidaknya ada 24 orang terluka. Berita 1 malam hanya di BTV. Kami hadir di tengah era digitalisasi. Saya ini 2 kali wali kota di Solo, menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali, menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya. Karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Kalau tayangan yang pertama banyak yang mempersepsikan itu adalah bentuk kode dukungan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo Subianto. Yang kedua, banyak yang mengasosiasikan rambut putih dan muka berkerut itu kepada Ganjar Pranowo. Kalau kita yang awam melihat panggung depan mempersepsikan bahwa berarti dari 3 bursa bakal capres 3 teratas, satu-satunya yang nggak pernah disebut atau diberi kode keras didukung oleh Pak Jokowi adalah Anies Baswedan. Benar demikian menurut Anda, Bang Laude? Ya, orang bebas saja menafsirkan kan itu. Ya, silakan sekarang lagi. Kalau menurut tafsiran Bang Laude? Ya, banyak hal juga yang Pak Jokowi lakukan itu yang dia tidak ungkapkan. Kebalikan dari yang dia ungkapkan. Tapi kan itu punya efek elektoral ketika itu disampaikan kepada publik dalam kacamata komunikasi publik. Ya, ada banyak hal yang Pak Jokowi itu ungkapkan, realitasnya bukan begitu. Misalnya? Misal 11 triliun di kantong. 11 triliun di kantong. Kok relevansinya dengan elektabilitas? Artinya beliau banyak yang dia ungkapkan, tetapi justru lain yang terjadi. Bisa saja dukungan. Ini kaitannya dengan elektabilitas, mengendorse atau kode keras pendukung. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa untuk Pak Jokowi, ya kita masih bebas menafsirkan. Kita lihat saja nanti di detik-detik terakhir. Ya, beliau silakan. Kalau relawan Anies Baswedan sendiri berharap nggak ada endorse dari Pak Jokowi? Ya, kalau kita siapapun ya orang mengendorse, ya sangat berharap, tidak hanya Pak Jokowi. Ya tentu kita mendukung begini, hadirnya pemimpin yang baik, yang mengabdi, yang jelas track record-nya, itu kan harapan kita semua, harapan seluruh masyarakat Indonesia kan gitu ya. Ya tentu dengan modal track record Mas Anies, orang kemudian mendukung, ya silahkan. Pertanyaan orang awam Bang Laude, kalau tadi saya bilang yang sudah dikasih kode keras itu hanya Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo secara terbuka ke publik. Kecewa nggak dikasih endorse sama Pak Jokowi? Itu masih pemilu kan bukan besok. Pemilu bukan besok, masih berharap ada endorse dari Pak Jokowi atau ya sudah? Ya, memperbesar Pak Jokowi juga sangat boleh jadi juga akan melihat keadaan-keadaan yang berkembang kemudian. Misalnya? Ya, peta politik, dukungan, termasuk kemudian apa yang disampaikan oleh Mas Toto di survei, itu kan cerminan yang lalu.
Survei itu adalah cerminan di saat beliau melakukan survei, bukan kondisi hari ini, bukan kondisi ke depan. Mas Toto berarti nanti harus bikin survei lagi nih setelah pernyataan Pak Jokowi di depan publik, ada narasi yang dipersepsikan oleh banyak pihak itu adalah endorse kepada termasuk Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto nanti. Tapi saya mau pertanyaan ke Anda adalah soal seberapa signifikan pengaruh dukungan nanti kalau memang ada Pak Jokowi kepada Pak Anies, atau menurut Anda sebaiknya memang tidak ada irisan? Kalau Anda sampaikan tadi di hasil survei Anda tidak ada irisan antara pemilih Pak Anies dengan Pak Jokowi atau pendukung Pak Jokowi, atau seperti apa seharusnya strategi yang dilakukan oleh para relawan dan satu partai pendukung Anies Baswedan saat ini? Salah satunya ya adalah Nasdem. Ya, kalau Oke, mau Bang Laude dulu atau Oke, silakan Mas Toto dulu. Kalau menggunakan pendekatan rasional sebenarnya tidak mengagetkan kalau Pak Jokowi harusnya tidak akan mengendorse Mas Anies. Kenapa? Karena memang ada fakta empiris. Mas Anies ini kan pernah menjadi bagian dari tim kerja Pak Jokowi, pernah menjadi Menteri Pendidikan dan berakhir dengan diberhentikan. Terlepas perdebatan apakah penilaian Pak Jokowi benar atau tidak, tapi kan artinya secara subjektif sebagai seorang pemimpin kinerja Mas Anies dianggap tidak menguntungkan, tidak memuaskan, kira-kira seperti itu. Jadi malah aneh kalau kemudian pernah dikasih kesempatan menjadi menteri dan kemudian tidak puas, lalu kemudian sebagai calon presiden. Dan kalau kita lihat pun dari sisi Mas Anies pun, ketika tadi saya sudah jelaskan, Mas Anies basis lumbung suaranya itu didominasi, bahkan hampir semuanya berasal dari basis pendukung yang memang tidak mendukung Pak Jokowi pada saat 2 pemilu sebelum. Kalau di endorse itu malah jadi sesuatu yang akan bertabrakan. Karena pertarungan pemilu ini harus diakui belum sepenuhnya rasional. Misal dari ketiga nama ini hanya didasarkan pada bagaimana orang menilai kepemimpinan Prabowo, bagaimana orang menilai personal branding dari Anies Baswedan, bagaimana orang melihat karakter dari Ganjar Pranowo. Tidak. Ada variabel lain tadi, keberlanjutan dari pertarungan yang memang sudah membentuk ceruknya sendiri. Jadi bahkan ada fenomena asal bukan. Ada kecenderungan ceruk pasar tertentu karena saking tidak sukanya dengan nama lain, itu lebih hafal kesalahan dari calon lawan dari calon yang akan menjadi lawan gitu ya, dibandingkan mengetahui kebaikan dari calonnya sendiri. Ini harus diakui fenomena ketika pemilu terjadi pada skala emosional. Baik, Bang Andre? Fenomena yang disampaikan Mas Toto itulah yang dibutuhkan rakyat, figur Pak Prabowo sebagai figur pemersatu Indonesia. Dalam hal? Ya, ini kan membahayakan kalau ada dua polarisasi ini kan. Ya, negara ini ya dengan kebersamaan Pak Prabowo bersama Pak Jokowi, di mana Pak Prabowo di 2019 menghadapi situasi genting bersama Pak Jokowi, NKRI nyaris runtuh dan pecah. Pak Prabowo memutuskan bergabung dengan Pak Jokowi sehingga terjadilah stabilitas seperti ini, kondusivitas seperti ini. Dan poin Anda adalah di saat pandemi datang, Indonesia salah satu negara yang unggul menghadapi pandemi. Di saat sekarang krisis mengalami seluruh dunia, bahkan 66 negara terancam bangkrut, ada krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, bahkan ancaman perang dari Rusia dan Ukraina yang tidak jelas. Kita bisa menghadapi itu ya? Kita bisa menghadapi itu. Kenapa? Poin Anda adalah? Karena ada persatuan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Indonesia menghadapi 2024 butuh tokoh pemersatu, bukan lagi tokoh polarisasi kiri dan kanan. Dan jawabannya yang satu, Prabowo Subianto. Logika Anda apa? Pemahaman Anda atau frame berpikir Anda itu logis atau tidak? Ketika kami diminta, publik diminta untuk tidak memilih dua kubu yang Anda mengatakan bahwa antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berada di dua kubu yang diametral dan kita harus memilih yang di tengah. Seperti yang disampaikan. Siapa yang bisa memastikan bahwa Prabowo Subianto adalah sosok yang berada di tengah? Pak, ini sudah bukti bahwa dengan bergabungnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sudah bukti. Berdasarkan data tadi justru menurunkan elektabilitas dari Pak Prabowo sendiri. Di satu sisi memang ada, kan disampaikan oleh Pak Prabowo kan, secara terbuka di acara Munas Kami yang lalu. Ada yang mencaci beliau, ada yang menuduh beliau berkhianat. Itu wajar, kata Pak Prabowo. Tapi di perjalanan waktu, masyarakat akan mengerti dan memahami persatuan Indonesia itu kita butuhkan. Dan sekarang negara-negara di luar Indonesia sudah melihat bagaimana indahnya demokrasi Indonesia. Kita boleh berbeda pendapat, berbeda pilihan, ya.
ya ribut dalam tanda kutip dalam pemilu, tapi kita keluarga besar Indonesia. Setelah pemilu kita harus bersatu membangun Indonesia. Itulah Prabowo Subianto. Yang itu yang dibutuhkan Indonesia di tengah hantaman krisis yang akan dihadapi oleh dunia. Senang mendengar narasi soal menjaga komitmen menjaga persatuan di tengah itu. Kalau dari Pak Anies Baswedan sendiri, narasi kerelawan seperti apa untuk menjaga bingkai NKRI dan melawan politik identitas? Jangan sampai kemudian terancam persatuan dan kesatuan kita. Jangan panjang-panjang ya, kita sudah mau selesai nih. Untuk mengukur Mas Anies gampang saja. Lihat track record-nya. Tunjukkan, Mbak, satu kebijakan saja bahwa Mas Anies berpihak ya atau memainkan politik identitas. Ya. Tunjukkan saja satu kebijakan selama beliau di Jakarta. Saya sudah harus menutup acaranya. Senang sekali kita nanti akan bahas politik identitas. Mungkin akan undang Bang Andre, Bang Laude juga soal politik identitas. Karena ini menjadi komitmen kita bersama ya, Mas Toto juga ya. Komitmen kita bersama untuk jangan sampai boleh Anda punya preferensi politik, boleh Anda punya preferensi capres, tapi sama-sama kita punya kepentingan bersama. Kita jaga NKRI. Politik identitas apa? Sudah mau closing, kenapa? Ya, tadi Mas Toto juga menyampaikan tentang bagaimana Mas Anies diakhiri jabatannya oleh Pak di-reshuffle oleh Pak Jokowi. Ya. Tapi kemudian dikoreksi juga oleh Mas Toto bahwa ini politik. Bukanlah jawaban pertimbangan-pertimbangan yang rasional, objektif. Ini berarti masih ngarep dukungan Pak Jokowi? Saya nggak pernah bicara itu. Artinya begini, saya bagaimana dia bisa saya mengatakan seorang atasan terlepas subjektivitasnya seperti apa, terlepas saya lanjutkan, izin lanjutkan dulu. Tapi jelas buat Jokowi sebagai seorang atasan yang pernah tidak puas dengan kinerja Anies Baswedan, aneh malah kalau kemudian mengendorse dia jabatan yang lebih tinggi. Itu saja kok, itu logika. Tadi pertimbangannya bahwa kalau rasional tidak mengendorse. Nah, kemudian diruntut dengan diakhiri jabatannya, di-reshuffle kemudian ya. Saya ingin sampaikan, tidak ada alasan yang rasional yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Mas Toto sendiri bahwa kinerjanya Mas Anies, lalu kemudian itu menjadikan penyebab, lalu kemudian mencalonkan presiden. Apa contohnya? SBY itu dipecat oleh Megawati, kemudian juga itu dinamika politik yang terjadi. SBY mengundurkan diri, Mas Laude. Itu dikoreksi. SBY mundurkan diri, kirim surat, lalu ada foto yang viral Bu Mega pegang map itu. Ini bisa hoax pada SBY loh. Ini berarti jangan sampai Demokrat marah gara-gara Bang Laude bilang SBY dipecat. Koalisi dengan saya ngingatin aja gitu loh. Artinya diakhiri juga. Hati-hati juga. Sampai loh nggak jadi, kata itu diingetin jangan sampai nggak jadi. Kasian juga Mas Anies gara-gara kesalahan relawannya Demokrat marah kan nggak enak juga. Itu kan maksudnya nggak dapat tiket maksudnya. Pak Anies nggak dapat tiket. Kita kan sayang juga kan kita ingetin Bang Laude. Terima kasih Bang Andre. Terima kasih Mas Toto sudah senyum-senyum dari bergabung secara daring ya. Terima kasih Bang Laude. Kita ngobrol-ngobrol lagi soal pemilu 2024 semakin menghangat. Kita masih menanti siapa-siapa saja. Kalau saat ini kan berdasarkan survei dari berbagai lembaga survei, kita lihat manuver politiknya dan terutama kita lihat janji-janji politik yang kita harapkan bisa diwujudkan buat kepentingan bangsa dan negara. Saya Christian Grich, terima kasih Anda sudah menyaksikan kami. Kita jumpa lagi esok.